Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sudah hadir? Hadir semua. Berarti kalian sangat semangat belajar untuk mengikuti pembelajaran ya. Semangat. Alhamdulillah. Tapi sebelum Ibu mulai pembelajaran seperti biasa ya, Ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Tapi sekarang cluenya beda. Kalau misalnya Ibu melempar ke atas, kalian diam. Kalau misalnya Ibu enggak melempar ke atas, kalian jangan. Kalian tepuk tangan ya. Mengerti? Baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Kalau melempar jangan tepuk tangan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, sip, mantap ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang apa? Nah, sebelumnya apakah suara Ibu terdengar jelas? Ya, tapi sebelum kita membahas tentang kebijakan moneter, kita terlebih dahulu membahas tentang pertemuan kemarin ya, mengenai apa kemarin? Katanya bisa dibuka nggak di Google Classroom? Ada? Kalian jangan di Google Classroom ya. Mengenai dampak inflasi dan juga cara mengatasinya. Oke, yang pertama itu dampak inflasi ada berapa? Dampak inflasi ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Ini mah pokok bahasa. Pertama dampak inflasi, yang kedua cara mengatasinya ya. Terus dampak inflasinya ada 4. Yang pertama adalah dampak
pembelian. Alat pembelian. Jadi betul ya yang dikatakan oleh itu ini betul. Jadi uang ini merupakan alat tukar secara umum yang dapat diterima oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya nggak ada uang, alat tukarnya mau bagaimana gitu kan nggak jelas. Kemudian ada yang namanya permintaan uang dan juga penawaran uang. Permintaan uang ini adalah sejumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi.
Jadi saking banyaknya uang, jadi nggak berharga, nggak bernilai gitu. Karena kebijakan pemerintah malah mencetak uang yang banyak. Nah, mengakibatkan kalau misalnya di Zimbabwe kita pengen floating gitu ya, kita harus mengeluarkan banyak uang. Kalau kita kan cuma 2.000 juga udah bisa ya. Terus juga di Zimbabwe ini pemerintahnya mengeluarkan nominal mata uang yang sangat besar gitu ya, sampai 100 miliar dolar, gitu. Cuman kebeli 3 butir telur dengan nominal seperti ini gitu ya. Kan kalau di Indonesia kalau 100 miliar banyak kan? Ya Bu, 3 biji 6.000. Iya kan, jadi ini Mahal banget. Nah, ini ya, mau pindah ke Zimbabwe? Semoga di kita nggak terjadi hal ya. Oke, nah tujuan kebijakan moneter ini untuk apa gitu? Tadi kan kalau misalnya jumlah uang berada di masyarakat itu banyak, itu akan mengakibatkan kenaikan harga menjadi naik ya. Tetapi kalau jumlah uang yang berada di masyarakatnya sedikit, itu juga akan berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, karena akan menyebabkan yang namanya apa? Tahu nggak? Deflasi. Deflasi ini adalah kerusuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya negara ini punya jumlah uang yang sedikit gitu ya, masyarakat ini akan krisis. Krisis apa? Krisis dalam mendapatkan uang, susah gitu ya. Terus daya belinya juga rendah. Para pengusaha pun akan dibuktikan kalau jumlah uangnya sedikit. Jadi dengan adanya kebijakan moneter ini supaya seimbang gitu antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Maka dari itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini melalui bank sentral. Bank sentral itu siapa? Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah tujuannya itu menjaga stabilitas ekonomi. Nah, udah Ibu bahas ya tadi, ketika stabilitas ekonomi akan terganggu kalau misalnya jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak, itu juga akan berdampak tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga sama gitu. Jadi tujuan bank sentral ini bagaimana caranya supaya jumlah uang yang berada di masyarakatnya itu seimbang dengan jumlah barang yang tersedia ya. Seperti itu. Maka kebijakan moneter harus diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua adalah menjaga tinggi rendahnya harga sangat mempengaruhi perekonomian gitu. Ketika harga-harga naik, maka mengakibatkan turunnya permintaan. Misalnya seperti ini, gala-gala di tanggal ini naik ya 5.000 rupiah, yang awalnya 400, kalian mau beli gala-gala tersebut nggak? Ya, itu akan mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan ini juga dapat menurunkan produktivitas dunia usaha. Jadi para produsen pun akan malas gitu ya berjualannya karena nggak ada yang beli, nggak laku gitu seperti itu. Nah, maka dari itu untuk menjaga stabilitas harga ini menggunakan kebijakan moneter. Jika harga suatu barang ini rendah, maka pemerintah ini harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Tapi ketika harganya itu rendah, maka pemerintah harus menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Jika perekonomiannya stabil, maka jumlah barang dan maka para pengusaha atau investasi pun akan menambah investasi baru gitu ya. Jadi kesempatan kerjanya pun akan memperluas kesempatan kerja di masyarakat. Jadi ada peluang untuk kesempatan kerja kalau perekonomiannya baik gitu ya. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki posisi neraca. Kan tadi kalau misalnya dampak inflasi itu berpengaruh terhadap nilai ekspor. Nilai ekspornya lebih kecil dibandingkan dengan nilai impor. Nah, dengan adanya kebijakan moneter, ini bagaimana mengatur supaya nilai ekspor ini menimbulkan surplus gitu, jadi nggak defisit. Jadi produk-produk dalam negeri ini lebih murah dibandingkan dengan produk luar negeri. Misalnya seperti Indonesia ini menghasilkan minyak ya, harga minyak ini lebih murah dibandingkan dengan Malaysia gitu. Maka nanti dari Malaysia ini akan lebih membeli minyak ini ke Indonesia karena di Indonesia ini lebih Murah. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tujuan kebijakan moneter ini ada berapa? Ketiga. Ada 4. Yang
jadi salah. Betul, betul. Oh, betul. Angka 2 apa? B.